dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqim. Sahabat, berkenaan dengan ada beberapa orang yang datang lalu menanyakan perkara ilmu-ilmu yang terjadi di luar akal manusia, ilmu kesaktian kata mereka, sahabat ya, ilmu sakti mandraguna. Mereka mengatakan apakah ilmu itu penting dan apakah ilmu itu boleh dipelajari. Sahabat, kita sebagai umat Islam yang sudah akil baligh, maka diwajibkan atas kita untuk belajar atau menuntut ilmu, dan hukum menuntut ilmu adalah fardu ain, kecuali ada beberapa ilmu yang fardu kifayah seperti ilmu faraid dan sebagainya. Ketika kita sudah akil baligh, sahabat, maka kewajiban kita harus, bahkan wajib menuntut ilmu. Sebagaimana hadis mengatakan, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim atau seluruh muslim. Nah, ilmu apa yang harus kita pelajari, sahabat? Nah, ulama sepakat, dan ini diambil daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah akil baligh, sahabat, kita harus mempelajari 3 ilmu. 3 ilmu. Yang pertama, sahabat, yaitu ilmu syariat, ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Yang ketiga, sahabat, ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Baik ilmu syariat ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf, semuanya bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita ambil, sahabat, kalau di ilmu fikih, maka dia yang dipelajari ada hukumnya, wajib, sunat, makruh, haram, mubah, gitu kan. Nah, bila kita berbicara syariat, pasti ketemu dengan 5 hukum itu. Tapi kalau kita belajar ilmu tauhid, maka yang ketemu 2, sahabat, iman atau kafir. Nah, zaman sekarang ilmu tersebut ada, tetapi kelihatan langka, sahabatnya. Sehingga kalau kita perhatikan nih di media sosial, banyak orang-orang kadang-kadang mereka membuat lelucon, membuat senda gurau atas nama agama, sahabat. Ada yang menista Al-Quran, ada yang tari-tari dalam keadaan dia ibadah sholat. Mereka mengatakan ini hanya lelucon, tetapi ingat, sahabat, di hukum yang kedua atau di ilmu yang kedua, yaitu ilmu tauhid, maka perbuatan tersebut bisa mengarah kepada murtad atau kafir oleh sebab melecehkan ibadah, ya, yang sudah disyariatkan dalam Islam. Melecehkan ibadah berarti keluar dari agama. Keluar dari agama, solusinya harus taubat kembali, menyesal, kemudian dia mengucapkan syahadat. Nah, 3 ilmu ini, sahabat ya, ilmu syariat, pelajari ilmu fikihnya maksudnya ya. Yang kedua, ilmu tauhid, pelajari sifat 20. Sifat Allah itu banyak, sahabat ya. Cuma kita alhamdulillah di i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kita alhamdulillah para ulama-ulama kita sudah menyusun, ya, ada namanya sifat 20 sifat, ya,
mustahil, ada satu harus. Nah, sifat-sifat ini juga ulama tidak sembarangan sahabat. Mereka mengambil daripada Al-Quran dan hadis. Pelajari sifat 20 ya. NU mempelajari 20 sifat, Muhammadiyah mempelajari 3 sifat. Itu tidak jadi masalah sahabat. NU Muhammadiyah sama-sama beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah sahabat. Saya Muhammadiyah sekolahnya sahabat. Malaysia Amaliyah NU. Tidak jadi masalah sahabat ya, karena satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga sahabat, kita pelajari ilmu tasawuf. Ya. Orang sahabat kalau tidak belajar ilmu tasawuf, dia suul adab sahabat. Sungguh pun dia pintar, cerdas, ilmunya banyak sahabat, tapi adabnya kurang bagus pasti sahabat. Dia mudah meremehkan orang lain. Dia mudah merendahkan. Dia tidak mudah sekali menerima pendapat orang lain, padahal pendapat orang lain juga benar dan bersandar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seseorang otaknya cerdas, hafal Qur'annya banyak, hafal hadisnya banyak, ya, tetapi dia tidak mempelajari ilmu tasawuf, ilmu rendah hati. Di tasawuf itu kan dipelajari ilmu rendah hati, tawadhu ya, qanaah, zikrul maut, kemudian haya, kemudian sabar, ya, tawakal, ya. Nah, ketika orang hanya mengandalkan ilmu-ilmu syariat tanpa dia mempelajari ilmu tasawuf, maka dia akan sombong, sahabat. Dia mudah sekali merendahkan orang lain, dan dia mudah sekali menyesatkan atau menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Padahal pendapat yang orang lain juga punya dalil, sahabat ya. Nah, maka sahabat, kita pelajari 3 ilmu tersebut kalau sudah akhir balik. Nah, sedangkan ilmu yang seperti saya katakan di pertama tadi tentang ilmu kesaktian, mandraguna dan sebagainya, sahabat, itu tidak termasuk dalam 3 ini, sahabatnya. Tidak usah kita pelajari itu. Cukup kita mengamalkan wirid-wirid, ya, hizib-hizib, rotib, gitu kan. Karena itu semua doa-doa diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah wasilah daripada doa-doa tersebut, nah, kita serahkan kepada Allah, sahabat. Tidak usah yang aneh-aneh, ya. Kita pakai saja ilmu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan daya upaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jangan, tidak usah diambil ilmu nerawang-nerawang itu yang aneh-aneh, tidak usah. Ya. Tidak usah mengambil ilmu bisa terbang seperti burung, sahabat, tidak perlu, ya. Tidak usah atau tidak perlu mengambil ilmu yang bisa berjalan di atas air, tidak perlu itu, sahabat. Ilmu yang diridhai oleh Allah, yaitu ilmu, dengan ilmu tersebut kita semakin cinta kepada Allah, semakin ingat kepada Allah, semakin kita tawadhu, semakin kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada teman kita, saudara kita membaca Al-Quran, hati ini menangis, rindu, kangen kepada Allah. Ketika ada teman kita berselawat kepada baginda Nabi, memuji Nabi, menyanjung Rasulullah, hati ini pun kangen luar biasa kepada baginda Nabi. Nah, ilmu ini yang perlu kita pelajari, sahabat. Ilmu ini yang perlu kita ambil, ya. Jadi tidak perlu kita memasang susuk pada tubuh kita, tidak perlu, sahabat, ya. Air wudhu itu lebih dari susuk, sahabatnya. Ketika air wudhu masuk dalam pori-pori tubuh kita, maka atas izin Allah, air wudhu tersebut bisa menjadi obat, sahabat. Ini adalah hikmah. Jadi, sahabat, kalaupun antum nanti ditawar ilmu ini, ilmu itu, kebal, ya, anti bacok dan sebagainya, ilmu pengasihan, tidak perlu, sahabat. Ya, cukup amalkan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi dan juga para ulama.
Kalau kita dizalimi sahabat, umpamanya, ya kita tidak perlu menuntut balik, ya dengan amalan ini amalan itu, cukup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Maka atas izin Allah sahabat ya, ketika kita membaca doa ini, seluruh kejahatan ya, baik yang dibuat manusia ataupun para jin, maka semua itu akan terhindar, baik kepada diri kita ataupun keluarga kita. Sahabat bacanya harus yakin, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Begitu juga sahabat, ketika sahabat ingin keluar daerah, ingin merantau, ya tidak perlu minta jimat ini jimat itu sahabat ya, bacakan juga doa dari Rasulullah. Apa yang kita baca, keluar rumah kita baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya, kita sholat safar 2 rakaat. Kemudian kita membaca yang saya katakan tadi, Bismillah tawakkaltu. Selanjutnya kita baca A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah itu kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi itu ilmunya sahabat. Ya, kita ambil doa-doa Rasulullah itu semuanya mustajab sahabatnya, tinggal kita mengamalkan atau tidak. Kalau kita sudah membaca itu, niatkan hati kita ikhlas karena Allah, dosa niat yang macam-macam sahabat ya. Ya, jadi tentang ilmu kesaktian, ilmu mandraguna, ilmu nerawang tak perlu diambil sahabat ya, tak perlu. Cukuplah diri kita ilmu yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin ingin taubat atas segala kesalahan dosa kita, ya semakin ingin berbuat bakti kepada ayah dan ibu, semakin mencari ridhonya Allah, semakin mencari ridhonya Rasulullah SAW. Nah, itu yang kita ambil ilmunya sahabat. Ya, kalau kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas sahabat, ya seperti para nabi ya, dan juga para wali-wali Allah, mereka melakukan taat dengan ikhlas, kemudian ada sesuatu kelebihan atas diri mereka, itu namanya karomah sahabat. Dan karomah ini memang ada dalam Islam ya. Karomah itu wujud dari anugerah Allah kepada yang bersangkutan ya, oleh sebab kasihnya Allah kepada yang bersangkutan, keikhlasan dia dalam beribadah, maka terbitlah yang namanya karamah. Karomah terjadi pada wali-wali Allah. Kalau terjadi pada Nabi dan Rasul, ini dinamakan mukjizat. Ini dinamakan mukjizat. Maka ulama tasawuf pernah mengatakan, al-istiqamah khairun min alfin karamah. Jadi sahabat, kita amalkan ya, amalan-amalan, doa-doa yang diajarkan baginda Nabi ya, sungguh pun sedikit sahabat ya. Mengapa? Kalau kita amalkan secara rutin, secara istiqomah ya, maka itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sebuah hadis, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sahabat kata Rasul, meskipun sedikit, dia mengerjakannya secara terus menerus, ikhlas karena Allah. Jadi sahabat, seperti yang saya katakan tadi sebagai penutup ya, carilah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW ya. Dan ketika kita sudah akil balik, pelajari 3 ilmu tadi, ilmu syariat, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Assalamualaikum.